Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah ancang-ancang menyusun struktur kabinet sambil menunggu hasil putusan MK soal gugatan sengketa Pilpres. Prabowo bahkan menyebut bakal membuka diri demi kepemimpinan yang rukun. Partai ataupun parpol koalisi Indonesia Maju pun juga mengamini soal bakal ada pembahasan kursi menteri. Lantas bakal seperti apa kira-kira pemirsa kabinet Prabowo Gibran ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu ada Bang Habibur Rahman yang sudah hadir ke studio. Selamat sore Bang Habib, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga bergabung bersama kami pemirsa melalui virtual ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Prof. Sore bisa. Ya, pertama saya mau ke Gerindra terlebih dahulu. Bang Habib, ini benar nih ya, tengah dilakukan godok-menggodok untuk mengisi kursi menteri. Ya memang ya, bahkan sebetulnya bicara soal format kabinet itu kan setelah quick count ya, dan sebagainya menjadi sangat realistis kita bicara format kabinet Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya, para ketua umum ya kan maupun di internal Partai Gerindra. Kurang lebih konstruksinya seperti apa ya kan, kemudian juga yang saya dengar bahwa Pak Prabowo juga menerima tamu-tamu, ya menerima kunjungan orang-orang yang menyampaikan usulan, gagasan soal bagaimana pemerintahan ke depan, termasuk mungkin diantaranya membawa titipan nama-nama, ya kan? Iya, titipan nama ini segala macam. Tentu itu menjadi masukan bagi Pak Prabowo ya, karena memang Pak Prabowo ini kan sadar betul bahwa untuk membangun negara ini nggak bisa hanya Partai Gerindra sendiri ya, tapi juga perlu elemen-elemen lain bangsa ini, termasuk teman-teman Koalisi Indonesia Maju, bahkan juga teman-teman dari luar Koalisi Indonesia Maju. Itu dia Bang Habibur Rahman, karena berkali-kali kami mendengar juga Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan membuka diri. Kami bukan hanya untuk Koalisi Indonesia Maju, tapi eksternal siapapun boleh gabung. Kesannya ini bakal gemuk banget, titipannya banyak, tebel banget ini Bang Habibur Rahman. Bahasanya menurut saya yang tepat adalah besar ya. Kita bukan gemuk tapi besar. Ya, kalau Pak Prabowo bukan gemuk tapi gemoy. Ya. Kita melihat dari sisi positif ya. Kenapa? Karena memang negara kita ini adalah negara besar ya, di mana banyak sekali hal-hal besar yang harus kita kerjakan bersama dan target ini nggak main-main kali ini. Kita ini kan di momentum yang nggak pernah terjadi sebelumnya menuju Indonesia Emas 2045. Ini benar-benar kita harus kerjasama dan harus rukun, disampaikan Pak Prabowo. Selain rukun juga harus kerjasama. Kalau mau kerjasama tentu melibatkan semua sebanyak mungkin ya elemen yang ada ya. Jadi bisa gerak bareng sehingga target-targetnya akan lebih mudah tercapai. Oke. Kira-kira partai dari luar koalisi yang mendukung Pak Prabowo sebelumnya, kira-kira partai dari luar koalisi, partai mana sih yang akan sudah bergabung, sudah mengajukan diri? Ya teman-teman sebetulnya bisa melihat ya ada gestur politik ya, tentu terikat untuk tidak membuka terlalu prematur ya partai-partai mana saja, tapi kan ada sejumlah interaksi politik Pak Prabowo itu yang terlihat sekali positif maknanya ya kan, dengan beberapa petinggi partai politik yang di luar Koalisi Indonesia Maju. Baik, kita langsung ke Prof. Burhanuddin. Ini masih menunggu gugatan Mahkamah Konstitusi Prof. Burhan. Ini bukannya bermaksud terlalu dini, tapi kalau untuk menerka kabinet Prabowo Gibran, apakah akan didominasi Koalisi Indonesia Maju semata atau banyak juga yang akan dilibatkan di luar koalisi ini, Prof. Burhan? Iya, kalau kita melihat komposisi Koalisi Indonesia Maju itu sebenarnya masih belum aman karena masih berada di bawah 50% plus 1. Artinya secara politik sangat tidak meyakinkan jika pemerintahan Prabowo Gibran jika sudah ditetapkan oleh MK tidak ada masalah terkait dengan hasil pemilu, kalau Pak Prabowo hanya mengandalkan 4 partai parlemen saja, karena bagaimanapun di bawah 50% terlalu riski, dan itu sudah dialami secara langsung oleh Jokowi JK tahun 2014. Jadi terjadi instabilitas politik yang luar biasa karena koalisi pendukung Pak Jokowi saat itu terlalu ramping sehingga parlemen terlalu kuat dan pemerintahan menjadi tidak stabil. Jadi yang ideal adalah dukungan dari parlemen itu mencapai 60%-an, sementara oposisi tidak terlalu ringkih, tidak terlalu lemah. Jadi yang ideal Pak Prabowo memang harus segera membangun koalisi dengan memasukkan mitra koalisi baru di luar dari Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Nah, nama-nama yang muncul saya kira sudah bisa kita tebak minimal dari
geser yang ditampakkan oleh Nasdem Nasdem. dan bisa jadi PKB. Nah, ini dua partai yang mungkin akan membantu melengkapi kekurangan dukungan politik Pak Prabowo di parlemen. Oke. Nah, Prof, tapi kalau seandainya dua partai ini nanti fix jadi masuk begitu yang disebutkan tadi Nasdem dan juga PKB, bagaimana dengan pembagian jatah kursi menterinya di kabinet? Nah, ini menarik Tisa ya. Kalau misalnya Pak Prabowo terlalu terobsesi untuk memasukkan banyak sekali mitra koalisi baru, termasuk juga dengan, jangan lupa ya, dalam sistem koalisi presidensial Indonesia, itu pemerintah yang terpilih itu seringkali membangun koalisi bukan hanya dari kalangan partai, tapi juga non-party actors. Jadi misalnya ada representasi dari TNI, ada representasi dari polisi, ada representasi dari kalangan birokrasi, termasuk juga representasi berdasarkan gender, wilayah, agama. Jadi kalau misalnya ini terlalu banyak, kemudian diangkut semua, yang terjadi adalah super majority coalition. Koalisi super mayoritas, dan ibarat koalisi obesitas, itu kalau orang obesitas kan kurang lincah bergerak ya, karena terlalu banyak kolesterol jahat. Nah, saya khawatir itu jangan sampai seperti itu. Jadi harapan saya Pak Prabowo tetap menyisakan sebagian partai untuk berperan sebagai oposisi, sehingga ada counterbalance di parlemen. Dan itu sehat buat demokrasi dan sehat pula buat pemerintahan Pak Prabowo nanti. Baik, Bang Habibur Rahman tetap proporsional meskipun mungkin banyak mengakomodir kepentingan titipan yang ingin menjadi menteri, tapi kalau bisa komposisinya diukur betul, Bang Habibur Rahman. Ya, pertimbangannya kan ada Pak Prabowo. Yang jelas Pak Prabowo itu bukan orang yang mendikotomikan antara sosok profesional dengan partai politik, karena banyak sekali aktivis partai politik yang bekerja dan memiliki kemampuan profesional. Nah, itu satu. Yang kedua, sudut pandang apakah check and balance berjalan atau tidak kalau terlalu banyak partai bergabung di koalisi pemerintahan, saya pikir sama-sama perlu kita kritisi. Ya, karena memang kalau kita melihat potret DPR 2019-2024, banyak sekali juga teman-teman dari partai politik pendukung pemerintah tetap bisa menyampaikan sikap kritisnya di parlemen terhadap kementerian, terhadap menteri-menteri yang berasal dari partai yang bahkan sama dengan partai tempat dia bernaung. Kita tahu misalnya saudara Masinton, saudara Arteria, itu di Komisi 3 bisa sangat kritis terhadap kebijakan Menteri Yasona Lauli. Padahal itu bos mereka di PDI Perjuangan. Yasona itu bukan hanya kader, tapi salah satu ketua di DPP PDI Perjuangan yang jumlahnya mungkin kan cuma hanya belasan orang, 21 orang kalau nggak salah. Tapi nggak sungkan itu teman-teman, ya. Begitu juga di Komisi 4 dan lain sebagainya. Kita memang sedang dalam proses ya, berproses semua. Apakah format yang ideal itu bagaimana? Apakah plak ketiplak dengan misalnya di negara lain yang harus ada di luar pemerintahan kuat, dalam pemerintahan kuat? Ataukah check and balance itu berdasarkan referensi institusinya? Kalau DPR ini tetap harus kritis, apapun partainya, tapi memang tetap pada batas tertentu, kritis yang supporting gitu kan ya, bukan kritis yang mensabotase. Ya. Kalau ini kan kita lihat, ini cukup ideal. PKS misalnya, partai politik memang di luar pemerintahan, tetapi sikap mereka itu bukan kritis yang mensabotase. PKS dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan penting menyampaikan sikapnya, menyampaikan posisinya, tetapi tidak mensabotase, tidak menghambat pengambilan keputusan. Nah, ini kan salah satu ciri kita gitu kan ya, yang menurut saya bagus juga gitu loh. Nah, berbagai format terus kita praktekkan ya, tapi intinya memang betul kita ini harus punya kesamaan bahwa besar itu bukan berarti masalah. Justru kita perlulah kebersamaan ini. Konsekuensi kebersamaan ini memang kita membesar. Ya, memang kita negara besar mau gimana gitu. Okay. Bang Habib, ini kan informasi yang beredar akhir-akhir ini tengah terjalin upaya komunikasi antara PDIP Gerindra, Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Iya. Apakah ini kaitannya nanti dengan koalisi? Akankah PDIP akan bergabung mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto? Tapi nanti dijawab usaha jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Menjawab pertanyaan tadi Bang Habib, sudah sejauh mana komunikasi dengan PDIP dan apakah PDIP nanti akan masuk ke dalam kabinet? Ya, tentu hubungan PDIP dengan Gerindra berjalan baik sekali ya. Apalagi Pak Prabowo dengan Bu Mega adalah dua sosok sahabat yang punya sejarah panjang persahabatan ya. Bukan hanya pernah menjadi capres dan cawapres dalam satu paket, tapi sebelumnya pun Pak Prabowo kan
menganggap dirinya sebagai anak ideologisnya Bung Karno, orang tua dari Bu Mega. Ya, kita pasang surut ya hubungan antar institusi, pernah satu koalisi, pernah pisah dan lain sebagainya. Dalam setiap tahapan itu Pak Prabowo itu selalu wanti-wanti kalau kami berhadapan dengan PDIP, ya jangan pernah menyerang Ibu Mega, ya kan ya, jangan pernah menyatakan memberikan pada jubir ya, memberikan pernyataan-pernyataan yang tendensius terhadap Ibu Mega. Itu terus diwanti-wanti sampai sekarang ini kalau ada internal silakan, tapi Ibu Mega jangan kalian ini. Gitu. Kalau ngomong soal program dan lain sebagainya, oke. Ya. Itu adalah gambaran betapa dekatnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Nah, sehingga kalau sekarang orang bilang komunikasinya bagaimana, ya tetap saja pasti komunikasinya baik. Di level berikutnya ada Pak Dasko, bos saya, dengan Mbak Puan. Itu juga dekat sekali ya. Kita kan sama-sama Sumatera Selatan nih. Grup Sumsel tuh. Bahasanya kalau ketemu bahasa daerah kita kan. Nah, terus memang ya apakah itu bercanda, apakah itu serius, tapi kedekatan itu kan terbina terus. Misalnya kalau sebelum kontestasi saling ngomong, weh kalau kau yang menang ya kan jangan lupa aku gitu kan, lur gitu kan, kurang lebih begitu kan. Ya kan, kamu jangan menang dewek, kurang lebih begitu. Itu bercanda tetapi menunjukkan kedekatan, ya kan ya. Sehingga nggak akan mungkin sebetulnya antara PDIP dengan Gerindra itu konflik yang terlalu panjang. Kalau sudah kontestasi kan sudah nih, pemilihnya sudah ya, sudah pula hak angket kayaknya sih nggak jadi kan, Mbak Puan sendiri sudah declare nggak ada instruksi lah. Ini kan tinggal berapa hari mau reses. Ya. Kalau nggak ada instruksi sampai kemarin hari Jumat ya kan, di hari Kamis ya kan, besok itu tengah minggu tuh hari Kamis sudah reses. Ya, kayaknya sih nggak keburu lagi kan. Mau apa lagi gitu kan. Jadi artinya kan, PDIP nanti masuk ke kabinet. Nah, karena begitulah masuk akal kalau ada arah ke sana, tapi kan nggak bisa kita declare sekarang gitu. Tapi hubungan baik, ya kan ya. Kemudian apakah akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega? Menurut saya sangat mungkin. Oke. Ya, yang beginian kan nggak mungkin di-spill juga ke saya oleh Pak Prabowo. Minggu depan saya mau ketemu ya. Kami sendiri kadang-kadang taunya dari media. Kalau di ini kan tiba-tiba nanti malam dipastikan bukan ketemu. Internal ya Bang ya. Ya. Tapi memang kami terus diberitahu bahwa sangat mungkin nih Pak Prabowo ya memasuki babak baru, yaitu reunifikasi dengan Ibu Mega. Kita langsung konfirmasi ke Prof Burhan, kalau melihat hubungan antara Gerindra dan juga PDIP, hubungan kedua ketum ini sangat harmonis, Prof Burhan. Apakah mungkin peluang PDIP akhirnya bergabung bersama dengan Prabowo Gibran, Prof Burhan? Ya, soal hubungan kedua tokoh Ibu Mega dan Pak Prabowo yang harmonis, saya kira tidak ada pihak manapun yang membantah. Bahkan dikonfirmasi langsung oleh elit PD Perjuangan seperti Deddy Sitorus ya. Dan jangan lupa keduanya pernah menjadi pasangan capres-cawapres di 2009. Tetapi seperti yang diakui oleh elit PD Perjuangan, PD Perjuangan masih menyisakan masalah dengan Presiden Jokowi. Dan itu langsung disampaikan oleh misalnya Deddy Sitorus. Jadi masalah PD Perjuangan bukan dengan Pak Prabowo, tapi dengan Pak Jokowi. Nah, sementara Pak Jokowi masih menjadi pendukung utama Pak Prabowo, dan salah satu resep yang membuat Pak Prabowo menang telak adalah Pak Jokowi dan putra beliau menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Jadi dugaan saya, Andro, sepanjang hubungan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo masih sangat baik, kemungkinan PD Perjuangan untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran masih kecil. Tetapi ketika ada sesuatu yang mengganggu hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya kira PD Perjuangan akan membuka opsi masuk dalam skenario pemerintahan Pak Prabowo. Dan pada titik tertentu Pak Prabowo juga membutuhkan dukungan dari PD Perjuangan jika kekuatan politik bersama Pak Jokowi mengalami hubungan yang tidak harmonis. Jadi lagi-lagi sangat tergantung oleh situasi ke depan. Dan per hari ini sepertinya sulit untuk membayangkan PD Perjuangan masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo, tetapi dalam politik tidak ada yang mustahil. Oke, gimana Bang Habib? Tampaknya masih sulit Bang Habib. Ya benar, sebetulnya panjang lebar sampaikan Prof Burhan. Yang terakhir yang paling penting menurut saya, dalam politik tidak ada yang mustahil. Ya, hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi saya pikir tidaklah akan seperti ini terus. Ya,
waktu itu kan akan mengobati luka di kedua belah pihak. Ya, pada saatnya kan mereka semua negarawan. Ya, kata Pak Prabowo tuh udahlah, ini elit kita sekarang berseteru, tapi hatinya kan merah putih semua. Kalau soal merah putih, banyak agenda besar buat bangsa ini ke depan yang memerlukan persatuan. Saya pikir kedua belah pihak akan menanggalkan egonya masing-masing. Nah, sehingga akan lebih mudah bagi Pak Prabowo ya. Nggak akan ada yang menjadi ganjalan di antara tokoh-tokoh tersebut. Jadi karena basisnya itu juga bukan persoalan ideologis. Kalau saya lihat ya. Oke, Pak Deddy Sitorus minggu lalu bilang kami ada masalah dengan PDI dengan Pak Jokowi. Tapi persoalannya saya yakin bukan persoalan ideologis. Persoalannya kan semata mungkin saja miskomunikasi. Ya, Pak Jokowi dibesarkan dalam tradisi PDI Perjuangan, ya. Lahir di kota Solo, besar di kota Solo, ya, yang erat banget nasionalismenya, masuk secara organisasi, punya KTA-nya PDI Perjuangan, jadi wali kota dan lain sebagainya. Itu kan nggak akan hilang begitu saja. Ya, memori baik antara kedua belah pihak itu nggak akan hilang begitu saja. Sementara kita tahu sekali Pak Prabowo ini adalah sosok pemersatu. Ya, saya dulu pernah Pak Prabowo menjawab yang kita tanyakan, Pak itu kok yang agak ekstrem kiri Bapak rangkul, yang agak kanan Bapak rangkul. Ya kalau kita biarkan yang kiri terus ke kiri, yang kanan terus ke kanan, ya nanti malah pecah. Ya kita rangkul dua-duanya supaya bisa ke tengah. Itu pernyataan Pak Prabowo. Baik. 2014 waktu itu kan nggak mungkin Gerindra gabung dengan PKS, dikatakan PKS terlalu kanan, Gerindra partai yang nasionalis gitu kan ya. Nah itulah Pak Prabowo, ada skill, ada kemampuan untuk mempersatukan ya, karena memang Pak Prabowo itu adalah orang yang memang mengedepankan politik merangkul. Baik, Bang. Kita tunggu kalau yang sekarang di 2024. Terima kasih banyak Bang Habibur Rahman dan juga Prof. Burhan sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih.